Hari itu, wanita cantik sedang mencari paket usaha baju murah di Facebook Marketplace. Ia menemukan penjual yang menawarkan harga super miring. Tanpa pikir panjang, Jessie Kong langsung pesan 50 baju dan mentransfer uangnya. Ia tidak menyadari bahwa ini adalah awal dari sengketa bisnis kecil yang cukup rumit. Halo, Bu, ini rumahnya mana ya? Bu, tolong. Oh iya Bu, saya kesana Bu. Ini Devi kan? Iya. Oke, ini Bu, paketnya. Ini Bu, paketnya. Boleh saya konfirmasi nggak lewat ini? Saya Oke, boleh foto. Pak. Aman. Oke. Terima kasih Bu ya. Aku mau buka paket di pos ronda aja, mumpung adem. Cuaca di Bali kan lagi panas banget. Aduh, panas sekali bumi di Bali ini. Capek mau buka paket dulu. Sih, ini lagi apa nih? Wah, kok kayak gini sih? Jelek banget. Mati tipis lagi. Yes, keselin. Gak sesuai ekspektasi. Ini lagi. Apaan ini? Rugi nih belanja-belanja kayak gini. Ini lagi, masa jahitannya kayak gini sih? Dia niat nggak sih jualan? Sumpah ya mama, aku laporin aja dia nih. Ini lagi, kenapa bisa ada sampah di dalam sini? Nggak becus banget sih jualan. Ya aku cek nih file satu kalau kayak gini. Wah, ini juga jahitannya kenapa bisa bolong kayak gini? Apaan sih ini, dia jualan nggak pernah bener dah. Halo Pak, ini saya Jessie Kong. Saya kan tadi ada pesan paket usaha ke Bapak. Barangnya salah semua Pak. Salah gimana Kak? Saya kira itu sudah kepesan. Tapi jelas warna bahan saya nggak ada yang bener semua Kak. Ini salah semua. Ya namanya juga dari usaha banjir Kak ya. Perbedaan dikit. Lagi kalau rusak bukan jam saya Kak. Ih, kok kakaknya gini sih? Mana tanggung jawab kakak? Ini nggak ada yang bisa dijual tau nggak? Gini udah ya Kak ya. Saya lagi sibuk nih. Nanti saya bikin lagi ya. Wah parah banget, malah dimatiin lagi. Nggak jelas, penjual aneh. Udah cukup ya, gue laporin aja nih orang ke polisi biar kapok sekalian. Aduh, nih minum dulu nih. Bali lagi panas-panasnya nih. Tadi aku dengar kamu ngedumel-ngedumel gitu. Nah apa sih? Mau bawa polisi segala lagi. Kenapa? Nah 3 hari yang lalu tuh aku beli paket di marketplace. Udah paketnya tuh salah semua. Udah tuh nggak ada yang bener satupun. Aku mau laporin aja dia ke polisi, aku udah minta pertanggungjawaban, tapi dia nggak ngerespon aku sama sekali, ngeselin. Sabar dulu, jangan dilaporin polisi. Kamu tahu ADR nggak? Hah, ADR? Asosiasi Dendam Rakyat. Nggak dong. Oh. ADR itu Alternative Dispute Resolution. Jadi nyelesain sengketa dengan damai tanpa ngelibatin polisi dan hukum. Hah? Emang bisa? Bisa dong. Yuk, sini. Aku jelasin apa sih itu ADR. Hai. Jadi, Alternative Dispute Resolution adalah penyelesaian sengketa bisnis tanpa melibatkan pengadilan dan hukum. Ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yang dimana di dalamnya meliputi tentang mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Sedangkan arbitrase adalah penyelesaian sengketa bisnis yang meliputi orang ketiga yang netral, yang disebut dengan arbiter, yang dimana putusan akhirnya yaitu yang final dan mengikuti. Namun, tidak semua masalah sengketa bisa diselesaikan dengan arbitrase. Arbitrase hanya untuk masalah komersial dan perdata, yang dimana itu menyangkut tentang kontrak bisnis, jual beli, investasi, dan kerjasama. Sementara perkara pidana, warisan, dan pernikahan dan hubungan ASN itu tidak bisa diselesaikan dengan arbitrase. ADR Indonesia sangat kuat karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang
prosedur mediasi di pengadilan. Secara internasional, ADR menggunakan model Law und Central, yang dimana ini menjadi pedoman penyelesaian sengketa lintas negara. Adapun metode penyelesaian sengketa internasional yang sering digunakan adalah arbitrase internasional, yaitu ICSID atau ICC. Selain itu, ada konsiliasi internasional dan good offices yang sering digunakan untuk penyelesaian sengketa antar perusahaan multinasional. Unsur-unsur arbitrase. Yang pertama, adanya pihak yang bersengketa. Kedua, adanya arbiter yang netral dan juga disepakati oleh kedua belah pihak. Ketiga, adanya perjanjian arbitrase tertulis. Keempat, ada objek sengketa yang komersial. Dan yang terakhir, putusan bersifat final dan juga mengikat. Keuntungan arbitrase. Yang pertama, prosesnya cepat dan juga efisien. Kedua, biayanya lebih ringan. Ketiga, prosesnya bersifat rahasia. Dan yang terakhir, proses bisnis terjaga. Karena itulah, arbitrase menjadi pilihan para pembisnis modern. Nah, kalian mau nggak jadi seorang arbiter? Sini-sini, kalau kalian tertarik menjadi seorang arbiter, aku kasih tahu syaratnya. Pertama, seorang arbiter harus cakap terhadap hukum. Kedua, seorang arbiter harus minimal berusia 35 tahun. Ketiga, seorang arbiter tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi dalam sebuah sengketa. Keempat, seorang arbiter harus profesional dan juga berpengalaman. Terakhir, menjadi seorang arbiter harus adil dan juga memiliki sikap yang independen. Jadi gimana? Kalian tertarik tidak untuk menjadi seorang arbiter? Klausul arbitrase ada dalam sebuah kontrak bisnis. Misal, apabila terjadi sebuah sengketa, maka dapat diselesaikan melalui BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Nah, klausula ini penting karena dapat menjadi dasar yang sah untuk membawa sengketa ke arbitrase. Walaupun putusan arbitrase itu bersifat final, namun dapat dibatalkan juga apabila terjadi pelanggaran hukum, misal adanya penipuan atau buktinya palsu. Nah, laporan pembatalan putusan ini diserahkan kepada pengadilan negeri dalam kurun waktu 30 hari setelah menerima putusan. Permisi. Ya, silakan duduk, Pak. Baik, makasih, Bu. Ya. Oke, kedua belah pihak sudah datang ya. Sebelumnya saya sudah sempat memeriksa bukti-bukti dari Ibu Jessi Kong. Jadi memang benar ada transaksi masalah pembelian barang-barang yang rusak dan lain sebagainya, memang ada, Pak. Jadi gimana menurut Ibu Jessi Kong? Saya minta itu semua dipertanggungjawabkan dan minta diganti yang baru. Oke, untuk Bapak? Saya siap bertanggung jawab sepenuhnya. Mungkin kemarin kesalahan dari gudang. Karena udah ada kesepakatan dari antara dua pihak ini, silakan untuk tanda tangan ya untuk Bapak dan Ibunya. Bagus. Berarti dengan ini masalah untuk sengketa bisnis ini sudah selesai. Semoga kerjasama antara Ibu dan Bapak berjalan secara lancar untuk kedepannya. Akhirnya selesai juga ya, Pak. Terima kasih. Oh, atas kesalahan gue ya. Ya, sama-sama. QQ. Sup. Halo. Nah, jadi itu teman-teman. Melalui mediasi sebagai bentuk ADR, Ova dan Jessi berhasil menyelesaikan sengketa secara damai, cepat, dan adil tanpa harus ke pengadilan. Simpel kan teman-teman? Ternyata tanpa marah-marah masalah bisa selesai dengan cara baik-baik. Hai Asa. Hai Jess, bener banget. Apalagi itu bisa jadi pelajaran buat aku supaya lebih teliti lagi dalam mengirim barang. Nah, itulah ADR, menyelesaikan masalah tanpa harus koar-koar di pengadilan. Aku duluan ya teman-teman. Hai Fa. Hai Jess. Hai. Nah, bener banget. Dengan memahami ADR, kita bisa menjadi pelaku bisnis yang sadar akan pentingnya hukum dan menghargai penilaian pengadilan yang adil dan sportif tentunya. Permisi, paket. Hah?
Paket. Ya. Paket. Produser mediasi, anjir produser. Ini terjaga.